satu indikator untuk meningkatkan prestasi olahraga adalah penyediaan fasilitas olahraga yang memadai, khususnya untuk atlet dan juga masyarakat. Namun, sejumlah daerah salah satunya Kota Tanjung Pinang nyatanya tidak mampu menyediakan fasilitas olahraga yang memadai. Contohnya lapangan Sulaiman Abdullah yang saat ini kondisinya kurang terawat. Nah, mengapa hal ini terjadi? Untuk itu saya akan memperbincangkannya bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjung Pinang Effendi yang telah terhubung bersama saya melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Effendi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Oke, baik Pak, saat ini kita sedang menyoroti mengenai fasilitas olahraga umum di Kota Tanjung Pinang. Ketika kita bicara mengenai fasilitas, tentu ini tidak bisa jauh dari aspek yang paling penting yang harus dimiliki oleh sebuah daerah tentunya ya Pak. ya. Nah, Pak, untuk saat ini terkait sejumlah fasilitas, jenis apa aja nih Pak fasilitas olahraga yang saat ini dikelola pemerintah Kota Tanjung Pinang? Baik, jadi sarana dan prasarana yang dikelola oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang pada saat ini ada berupa lapangan bola kaki, ada lapangan voli, dan ada lapangan tenis lapangan. Jadi tenis lapangan ini ada 3 buah dan lapangan bola kaki ada 3 buah. Kemudian lapangan bola voli ada 3 buah lapangan. Nah, sementara kalau di Kota Tanjung Pinang kita untungnya di kota, maka Sapras di Kota Tanjung Pinang juga banyak tersedia oleh pihak-pihak lembaga-lembaga atau pihak-pihak swasta atau di lokasi-lokasi pemukiman masyarakat yang ada di Kota Tanjung Pinang. Saya kira ya. Pak, tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa tersedia. Namun kan bisa seperti yang kita lihat contohnya adalah lapangan Sulaiman Abdullah saat ini kondisinya kurang terawat ya Pak. Lalu berdasarkan dari catatan yang dimiliki oleh Dispora untuk di Kota Tanjung Pinang saat ini bagaimana Pak kondisi fasilitas olahraga di Kota Tanjung Pinang? Apa apakah kondisinya memadai atau seperti apa? Kondisinya mungkin bisa Bapak jelaskan? Ya baik, jadi untuk kondisi lapangan sepak bola di Sulaiman Abdullah, memang kondisinya terus terang sangat memprihatinkan. Karena ini juga lapangan sudah tua, ya sudah keberadaannya juga sudah lama. Kita juga mendapat lapangan bola ini atas serah terima juga dari Kabupaten Kepri dulunya ya, yang sekarang mungkin sudah jadi Kabupaten Bintan. Ya, jadi kita menerima lapangan itu juga dengan kondisi yang sudah memprihatinkan sebenarnya. Jadi kondisi lapangan bola Sulaiman Abdullah ini kemarin ya di zaman Wali Kota Pak Lis Darmansa itu ada rencana kita mau merehab ya, mau memperbaiki lapangan Sulaiman Abdullah itu dengan cara meninggikan atau menimbun lapangan itu sebagai mestinya sehingga nanti lapangan itu bisa dimanfaatkan. Kalau kondisi sekarang memang jika hari hujan, maka kondisi lapangan Abdullah itu tergenang air. Karena kondisinya juga kontur tanah di Sulaiman Abdullah itu cukup rendah jika dibandingkan dengan kondisi lain. Kita juga bersebelahan dengan komplek perumahan Angkatan Laut. Jadi kita jika ditinggikan nanti akan berefek langsung ke perumahan itu. Sementara juga di sisi lain kita juga aliran ya pembuangan drainasenya cukup kecil dan juga bersentuhan langsung dengan laut
sehingga kita tidak bisa memaksimalkan lagi untuk pembuangan melalui aliran yang sudah tersedia itu. Memang untuk memaksimalkan ya keberadaan lapangan Sulaiman Abdullah ini memang kondisinya sudah sangat sulit. Ya, kita perbaiki, lapangan itu sangat dibutuhkan oleh insan-insan olahraga, masyarakat olahraga. Tapi di sisi lain juga jika kita perbaiki juga akan berdampak kepada lingkungan masyarakat. Di mana jika kalau Sulaiman Abdullah ini kita tinggikan, maka akan berdampak banjir bagi pemukiman masyarakat di sebelahnya. Saya kira itu kondisi umum untuk lapangan Sulaiman Abdullah ini. Baik, Pak, selain lapangan Abdullah sebagai lapangan sepak bola, namun kan tentu kita juga membutuhkan fasilitas lain seperti lapangan basket, lalu juga mungkin kolam renang. Nah, untuk saat ini apakah Dispora dalam hal ini pemerintah Kota Tanjung Pinang mempunyai, Pak, fasilitas olahraga seperti yang tadi saya sampaikan, lapangan basket dan juga kolam renang mungkin? Oh ya, jadi untuk kolam renang kita belum punya. Ada rencana kemarin untuk kolam renang Dendang Ria, itu punyanya masih Kabupaten Bintan, ya, yang dikelola oleh badan usaha milik daerahnya. Dan sampai hari ini belum ada tanda-tanda untuk diserahkan ke pemerintah Kota Tanjung Pinang. Jadi kalau lapangan seperti lapangan kolam renang itu kita tidak punya, tetapi lapangan basket kita ada punya di daerah Pemedan, tetapi penggunaan kepemilikan asetnya belum diserahkan langsung ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Pak, seperti yang kita tahu juga ya Pak, saat ini kan lapangan basket yang berada di lapangan Pamedan juga kondisinya jauh jauh dari kata standar lapangan basket pada umumnya ya Pak. Nah, lalu sebenarnya Pak, jika mungkin bisa Bapak jelaskan, apa Pak kesulitan atau yang mungkin bisa kita katakan kendala yang dihadapi oleh Dispora dalam pengelolaan, penyediaan, dan juga pemeliharaan fasilitas olahraga di Kota Tanjung Pinang? Ya, baik. Jadi kendala utama memang tidak lain adalah ketersediaan dana dari pemerintah Kota Tanjung Pinang itu sendiri. Di mana dengan kondisi pendapatan daerah Kota Tanjung Pinang yang sampai hari ini APBD-nya kita tahu bersama hanya di sekitaran 9 sampai 1 triliun ya, tidak lebih dari itu. Maka untuk memberikan pelayanan kepada insan-insan olahraga memang itu kendalanya di situ. Jadi kalau kita lihat memang ada beberapa lapangan yang kita punya di lapangan itu memang tidak standar gitu, belum dikatakan layak lah. Kami akui itu kendalanya, kami kira ya dari segi pendanaan kami memang masih belum memiliki dana yang cukup untuk membuat program-program pemeliharaan untuk seluruh seperah olahraga yang ada di Kota Tanjung Pinang ini. Berarti saat ini bisa dapat dikatakan bahwa anggaranlah yang menjadi kesulitan Dispora untuk mengelola fasilitas olahraga. Lalu Pak, ini anggarannya harusnya apakah sudah ada pernah diajukan kepada pemerintah? Seperti apa mungkin meminta tolong kepada pemerintah provinsi untuk menganggarkan? Ya, baik. Jadi seperti yang kami sampaikan di awal tadi, memang kondisi sapras olahraga yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang kondisinya memang belum standar, tetapi kita diuntungkan ada beberapa memang sapras olahraga di Kota Tanjung Pinang ini cukup banyak ya. Menurut data kita itu ada 200-an ya sapras olahraga itu dimiliki oleh swasta dan itu tempatnya lumayan agak lebih bagus lah dari yang punyanya pemerintah. Tetapi memang idealnya ke depan menurut kami karena ini kan Kota Tanjung Pinang ini merupakan ibu kota provinsi. Jadi memang selayaknya lah memang Sapras
yang ada di Kota Tanjung Pinang ini untuk kedepannya memang perlu kita pikirkan. Nah, kami sendiri juga kemarin melalui pemerintah provinsi dan melalui pemerintah pusat juga telah pernah mencoba untuk mengusulkan adanya pembangunan gor baru ya. Sementara kan kita di Kota Tanjung Pinang dulu-dulunya ada memiliki gor, tapi ternyata gor itu sekarang kan sudah tidak berfungsi lagi. Maka kami kemarin itu sudah coba mengusulkan untuk membangun gor baru ya. Jadi pemerintah kota itu sudah menyediakan lahan, sudah menyiapkan DID, dan itu sudah kami sondingkan pembangunan itu ke pemerintah pusat ya melalui Kemenpora. Tetapi oleh karena kondisi pada saat itu dilanda Covid ya, maka pembangunan itu dibatalkan. Ada refocusing anggaran oleh pemerintah pusat sehingga pembangunan rencananya GOR untuk Kota Tanjung Pinang itu dibatalkan. Nah, memang untuk ke depan kita memang kalau dari segi APBD memang Kota Tanjung Pinang sangat kecil. Ke depan memang kita berusaha untuk bekerja sama dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat juga untuk melanjutkan perencanaan pembangunan saklar olahraga yang ada nanti di Kota Tanjung Pinang ini. Saya kira begitu. Okay. Dengan bisa kita katakan keterbatasan dari Dispora dan juga pemerintah Kota Tanjung Pinang, Pak. Lalu seperti apa nih Pak strategi yang dilakukan Dispora dalam meningkatkan kualitas dan juga kuantitas olahraga di Kota Tanjung Pinang? Kita punya mitra kerja ya sebenarnya. Kalau untuk pembinaan cabur itu kita melalui KONI ya. Nah, KONI ini sekarang ada 35 cabur yang ditangani atau yang dibina oleh KONI ya. Artinya juga pembinaan pemerintah Kota Tanjung Pinang terhadap atlet itu melalui KONI. Nah, di Tanjung Pinang ini sendiri ada 35 cabur. Nah, jadi pemerintah Kota Tanjung Pinang itu walaupun tidak banyak ya, kita ada dana pembinaan para cabur itu melalui KONI. Ada dana hibah yang kita titipkan melalui KONI untuk pembinaan para cabur di Kota Tanjung Pinang ini. Lalu Pak Effendi, untuk dalam waktu dekat saat ini apa Pak fokus utama Dispora Tanjung Pinang? Kalau yang sekarang ini kita melakukan kegiatan-kegiatan memang bersifat rutin saja, yang dananya juga masih terjangkau ya. Kita ada kalau di lapangan-lapangan itu kita ada pemeliharaan rutin yang dananya mungkin tidak terlalu banyak ya. Kalau yang pembangunan baru mungkin kita belum sanggup. Jadi kalau pembinaan Saprah itu berupa pemeliharaan rutin yang sifatnya yang kecil-kecil saja. Nah, untuk untuk pembinaan atlet ini kita buka juga para event-event yang nantinya berharap untuk membuka semangat para atlet kita ya dalam melakukan pertandingan-pertandingan. Jadi untuk event-event di Tanjung Pinang itu ada kita laksanakan seperti nanti ada pertandingan futsal, pertandingan sepak bola, pertandingan takraw, bola voli itu kita laksanakan di tahun ini ada. Kemudian pelaksanaan rutin itu nanti di kegiatan Hari Kemerdekaan kita akan melaksanakan kegiatan gerak jalan Hari Kemerdekaan. Oke, baik. Pak, ini kan pasca pandemi kegiatan olahraga di tengah masyarakat khususnya bisa kita katakan masih lesu ya Pak. Nah, apa aja nih Pak strategi dari Dispora untuk membangkitkan semangat olahraga di masyarakat? Kalau di masyarakat kita kalau ada proposal misalnya ya bantuan seperti kegiatan-kegiatan olahraga di tingkat masyarakat, di tingkat kelurahan, itu biasanya kita bantu. Cuma sekarang dengan sistem keuangan melalui SIPD
kita agak susah sedikit memberi bantuan kepada masyarakat karena bantuan yang akan kita berikan itu tidak semerta bisa kita belanjakan. Karena belanja di tahun ini harus berdasarkan permohonan untuk tahun yang lalu. Jadi kalau tahun depan mau minta misalnya mohon bantuan misalnya beli bola kaki, bola voli, net voli dan segala macam surprise itu ketika masyarakat ingin minta bantuan seketika itu, nah sekarang tidak bisa seperti itu lagi. Itu yang membuat kesulitan kita juga untuk membina dan membantu insan-insan olahraga di masyarakat. Oke, Pak, untuk menutup episode Mata Angin kita hari ini, Pak, di tahun ini event olahraga apa saja yang sudah masuk agenda dari Dispora yang dilaksanakan terbuka untuk umum? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu masih kita laksanakan ya. Mungkin bisa saya bacakan agenda-agenda yang sudah masuk di DPA Dispora. Yang pertama itu ada kejuaraan sepak takraw, yaitu sudah berlangsung ya. Kemudian ada kejuaraan road race, ya itu juga sudah berlangsung kemarin ya. Nanti ada yang akan datang ini ada kompetisi panjat tebing. Kemudian nanti ada pertandingan futsal, sepak bola. Kemudian juga ada nanti pertandingan bola voli. Kompetisi silat juga sudah berlangsung kemarin. Ya, kemudian juga nanti akan 10K juga sudah berlangsung. Road senam SKJ ya di setiap bulan juga sedang berlangsung. Ya, nanti ada gerak jalan proklamasi. Kemudian juga nanti ada kompetisi senam sehat jantung. Nah, nanti kita akan perlombakan karena di Kota Tanjung Pinang sudah banyak berdiri klub-klub senam sehat jantung. Kemudian nanti ada nanti O2 OSSN yang akan kita laksanakan juga dengan waktu yang tidak lama lagi ya. Kemudian juga nanti ada bantuan-bantuan terhadap beberapa cabur di Kota Tanjung Pinang seperti ada IMKA, ada PB Fujitsu, ada nanti bantuan untuk klub basket. Kemudian Pak nanti Effendi, tadi ada Anda sempat menyebutkan bahwa O2SN yang akan dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang sebentar lagi. Nah, saya agak langsung terfikirkan nih Pak, ini O2SN ini akan dilaksanakan di mana Pak? O2SN itu kita laksanakan di Kota Tanjung Pinang karena O2SN itu dilaksanakan di kabupaten kota masing-masing di tingkat baik. kota. Akan dilaksanakan di stadion mana, mungkin bisa Anda sampaikan? Untuk kegiatan 2SN ini kan akan merekrut semua atlet di usia sekolah. Jadi kita buka dulu pendaftaran kepada seluruh sekolah yang ada di Kota Tanjung Pinang. Nanti tempat kompetisinya karena O2SN ini cuma 2 cabang saja yang akan kita pertandingkan, yaitu nanti silat dengan karate kalau tak salah ya. Jadi 2 itu saja nanti akan kita gunakan nanti gedung PGRI di Senggarang di sebelah pasnya di depan kantor Dispora. Baik, terima kasih Pak Effendi telah meluangkan waktu Anda untuk berbincang bersama kami di Mata Angin Ulasan TV. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Pak Effendi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Kita sama-sama mengharapkan ke depannya pemerintah dalam hal ini membangun juga memelihara fasilitas olahraga di Kota Tanjung Pinang menjadi lebih baik ke depannya. Dan semoga informasi tadi bermanfaat bagi pemirsa UTV di rumah. Saya Yuli Andini. Sekian Mata Angin hari ini, sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.